sebelum kita lanjutkan, saya pastikan dulu nih, yang hadir di grup ini semuanya manusia kan ya? Alhamdulillah, kalau memang benar-benar manusia, berarti kita bisa bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, kita harus sadari dulu nih sahabat, kita manusia adalah seorang hamba, ya, dan ada penciptanya. Nah, kita akan coba baca surat Quran surat 95 ayat 4. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah aku ciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dari sini jelas bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Berarti kalau ada orang yang menghina manusia, kemudian meremehkan manusia tanpa dia sadari, dia telah meremehkan penciptanya. Oke, sadari dulu itu bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Kita jelajahi diri kita yang manusia ini, sejatinya diri ini lebih dalam. Saya yang bicara adalah manusia. Anda yang melihat video ini dan mendengarkan juga manusia, yang menjadi peserta manusia. Kemudian kita berinteraksi dengan manusia, kita bergaul dengan manusia. Dan yang lebih dalam lagi, kita punya tauladan, punya contoh teladan yang paling baik, seorang utusan Allah, yaitu manusia juga. Berarti sebagai manusia mudah untuk dicontohkan oleh manusia. Nah, kita jelajahi diri kita lebih dalam lagi, manusia yang seperti apa sih, sehingga kita bisa tahu eksistensi kita sebagai manusia di muka bumi ini. Nah, yang pertama adalah kita manusia yang hidup. Tidak akan mungkin sahabat sebagai peserta manusia tapi nggak hidup ikut peserta di online kelas saya. Saya juga ngeri kalau ada manusia yang nggak hidup ikut terlibat di dalam online kelas saya. Ya, berarti kita manusia yang hidup. Nah, yang seorang manusia yang hidup itu tugasnya apa sih? Gitu. Agar lebih kita bisa tahu eksisnya kita sebagai manusia yang hidup, yaitu tugasnya adalah beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti jelas sahabat, kalau sahabat adalah seorang manusia yang saat ini hidup, tugasnya cuma satu, apa? Ibadah kepada Allah. Nah, proses ibadah inilah yang harus kita dalami lebih dalam lagi. Kita jelajahi bahwa manusia yang beribadah itu seperti apa. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu kenapa kita bisa hidup dan kenapa tugas kita untuk ibadah, agar nantinya kita menjadi manusia yang tahu diri. Karena sekarang ini banyak manusia yang nggak tahu diri. Oke, yuk kita lanjutkan. Sahabatku, di dalam diri manusia ada dua elemen yang bersatu, yaitu antara jasad dan ruh, antara fisik dan ruh. Ya, ada jasad tapi tidak ada ruh, disebut mayat. Ya, ada ruh tapi tidak ada fisik, dibilang makhluk astral. Nah, di antara jasad dan ruh, dalam proses pembentukan diri manusia, sejati dirinya manusia, kira-kira antara jasad dan ruh yang mana yang duluan? Ruh memang sudah ada, tinggal ditiupkan, tapi prosesnya dimulai dari jasad. Kita buka Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Kita baca dulu ayat yang ke-12. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Bicara tentang tanah, ternyata tanah itu punya karakter yang berbeda. Ya, kalau kita bisa lihat, tanah itu ada yang namanya regosol, orgonosol, latosol, olivial, PMK, laterit, litosol, mediterranean, renzinia. Mereka punya karakter yang berbeda. Ketika satu tanaman atau satu bibit ditanamkan di tanah yang ini,
maka dia akan tumbuh bagus. Tetapi ketika bibit itu ditanamkan di tanah yang lain, ternyata dia tidak tumbuh, ya. Dan itulah karakter tanah. Dan ternyata manusia pun punya karakter dan sifat yang berbeda. Nanti kita akan bahas. Itu ayat yang ke-12. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Di ayat ke-13 Allah berfirman, "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin." Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Nah, kalau proses perjalanannya mungkin sahabat pernah mendengar cerita-cerita motivasi bagaimana ketika jutaan miliaran sel sperma berlomba-lomba menuju sel ovum, ya. Kemudian hanya satu sel sperma yang diterima, kemudian dibuahi di dalam rahim. Artinya kita sudah mengalahkan begitu banyak sel-sel sperma yang lainnya dan diterima cuma satu, yaitu kita yang lahir saat ini. Nah, tanpa disadari sahabat, kita terlahir sebagai seorang pemenang. Jadi kalau seandainya saat ini kita sebagai manusia meremehkan diri kita dan kemudian kita hidup dalam sisi gelap dunia yang penuh dengan kekosongan dan kenegatifan, ya, kita merasa feeling loss, kita merasa nggak mampu. Padahal dia tidak tahu di dalam rahim, di dalam proses pembentukan jati diri kita sebagai manusia, kita terlahir sebagai pemenang. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya sahabat. Di ayat ke-14 Allah berfirman, "Summa khalaqna nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghah idhaman, fa qasawnal idhama lahman, summa ansa'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Subhanallah. Ya, sahabat lihat. Itulah proses bagaimana terjadinya diri kita. Nah, proses fisik kita dibentuk begitu sangat teliti, begitu baik, begitu luar biasanya, ya. Maka Allah pencipta yang paling baik. Lalu apalagi yang terjadi sahabat ketika sudah terjadi proses pembentukan fisik, pembentukan jasad? Maka Allah berfirman dalam Quran surat 15 ayat 29 yang berbunyi, "Fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi mir ruh faqa'u lahu sajidin." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi setelah pembentukan fisik sempurna, maka ditiupkanlah ruh ke dalam diri kita. Ya. Namun sebelum ditiupkan ruh, dalam Quran surat 7 ayat 172, kita berkomitmen dulu nih. Alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Iya ya Allah, engkau Tuhanku. Artinya kita sudah komitmen dan kita lahir di muka bumi ini dengan bersatunya jasad dan ruh. Kita sudah berikrar dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku. Maka ketika sudah kita akui, kita berikrar bahwa engkaulah Tuhanku, tugasnya kita saat lahir di dunia, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Maka ibadah adalah proses tugas utama kita di muka bumi ini sebagai manusia.